Dan besoknya dia cerita ke gua kalau katanya pantatnya dia sakit gara-gara abis main. Apa sih? Halo semuanya, welcome back to Your Confessions with Anu. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia, dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tau kalau hari ini kita bakal ditemani oleh satu guest star baru kita, lebih tepatnya keluarga baru gue. Perkenalkan semuanya, nama dia adalah Fangkuy. Bilang halo dong ke dia. Halo Nul, nama gue Kristal, dalam kurung nama palsu. Dan gue mau ceritain pengalaman gue yang cukup hahaha seru tentang pacar pertama gue. Ya, panggil aja nama dia Tristan. Dan yes, he's literally a fanboy now. Kenapa sih? Gue tuh baru pulang dari Tokyo kemarin, anjir. Sekarang gue harus dihadapkan dengan fanboy! Ntar gue yang dituduh! Kita pacaran tuh waktu SMA Nul. Dia kelas 11 dan gue kelas 10. Dalam kurung, ya kita cinlok waktu MPLS. Nah, dia itu OSIS Nul. Dan kebetulan dia yang jadi kakak pembimbing gue waktu MPLS saat itu. Di situ, honestly ya, gue udah suka sama dia. Karena dia tuh lumayan banget Nul. Dan surprisingly, ternyata dia suka balik sama gua Nul. Dalam kurung, BTW dia mirip sama lu Nul. Nah yang kayak gini tuh kayak, kan lu gak perlu kasih tahu ya kalau dia mirip sama gua tuh kayak, lu tuh sengaja memancing. Lu tuh sengaja memancing amarah, bukan amarah, reaksi netizen. Monyet. Jadi yang mulai first move itu dia Nul. Dan dia literally texted me every single day. Dalam kurung bahkan waktu MPLS selesai, dia masih tetap ngechatin gua Nul. Dan jujur aja gue gak masalah. Karena dia bener-bener ngasih gue banyak hadiah kayak coklat, Kinder Joy. Bahkan suka beliin bokap nyokap gue martabak. Dan dia udah dapet ACC sama bokap gue gitu Nul. Dalam kurung, padahal bapak gue itu biasanya gak percaya sama orang cowok gitu. He doesn't trust any guy who gets close to me sama sekali. Ya singkat cerita dia nembak gue dan of course gue terimalah ya. Karena siapa juga yang mau nolak tipe kayak dia, gue gak suka cowok. Ya maksudnya gue gak bakal tertarik sama orang kayak gitu. Cowok soalnya, paham gak sih? Disinilah permasalahannya terjadi. 8 bulan pacaran dia tiba-tiba ngepost sesuatu yang bikin gue kaget Nul. Dia ngepost video BL gitu Nul. Dan waktu itu setahu gue dia anti banget sama BL alias homophobic. What the fuck? Sebenarnya gue nggak mempermasalahkan masalah itu sih Nul. Kayak hak dia juga kalau mau nonton apapun yang dia mau. Yang gue permasalahin itu sebenarnya sikap dia semenjak dia ngepost video BL tersebut Nul. Ini adalah hal pertama yang bikin gue ilfeel banget sama dia. Jadi saat itu kita kan lagi having dinner di tenda pecel lele gitu Nul. Dan kita tuh main truth or dare gitu sambil nunggu makanan. Dan dia dapet dare. Ya udah dong, ini kesempatan gue gitu pikir gue Nul. Gue bilang ke dia, I dare you to show me the insides of your gallery. Yang artinya, gua ngedare elu buat tunjukin galeri isi HP elu. Buat yang gak ngerti bahasa Inggris. Dan di situ dia kayak keringet dingin pucat gitu anjir no. Tapi ya, this is a dare. Ini dare, mau gak mau dia harus ngelakuin kan. Dan waktu gua buka galerinya, holy fuck no. Isinya bokep gay, laki-laki antar laki-laki. Di saat itu gue langsung natap ke arah dia. Dan dia kayak senyum gitu loh kak. Terus dia ngomong kayak gini, ya namanya juga hidup berputar bagai roda. Maksud? Kagak anjir, tapi maksud lu tuh apa? Hidup bagaikan roda terus berputar. What do you mean? Biasanya kalau pakai quotes hidup bagaikan roda tuh maksudnya kan kayak kadang di atas kadang di bawah. Tapi kalau tiba-tiba lu jadi gay ini maksud kadang di atas, kadang di bawah.
Yang kedua, ini terjadi beberapa bulan setelahnya, Nul. Dia literally kirim pap ke gua lagi main bareng anak-anak yang bisa dibilang terkenal guy di sekolah gua. Jadi itu di sekolah gua ada beberapa murid yang emang masuk ke dalam komunitas LGBTQ+ gitu, Nul. Dan my boyfriend, cowok gua, tiba-tiba hangout sama mereka, Nul. Dan sumpah, Nul, dia ngirim pap kan ke gua, Nul. Dan papnya tuh kayak gay harem universe apalah itu, anjir. Gue nggak tahu itu maksudnya apa, dan jujur gue juga nggak mau tahu. Izin. Jadi kayak cowok-cowok gay itu saling pangku-pangkuan gitu, anjir. Termasuk cowok gue. Jadi cowok gue dipangku cowok yang lebih besar daripada dia, dan di sebelahnya ada teman dia yang dipangku sama cowok lain juga, anjir. Itu maksudnya apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa lo nanya gue? Halo. Di situ gue bener-bener overthinking, Nul. Gue mikir kayak, nih kalau cowok gue diapa-apain gimana ya? Dan bener aja, anjing, Nul. Jadi cowok gue kan main sama mereka di malam Senin, Nul. Keesokan harinya dia bilang ke gue kalau pantat dia sakit karena main his freaking ass. Dan ya mungkin itu termasuk agak normal, Nul. Kalau masalah kayak gitu nggak mungkin gue panggil dia femboy kan, Nul. Paling gue katain dia gay aja. Tapi enggak, Nul. Di sini alasan kenapa gue bisa tahu kalau dia ini femboy. Gak mau udahan aja ceritanya, men. Jadi gue kan emang lagi sering banget main ke rumah dia, Nul, buat hangout biasa gitu, Nul. And then suatu hari gue tuh iseng ngeliat lemari dia. Dalam kurung demi apapun gue pure iseng doang. And I know this is wrong, tapi kan gue iseng. Dan Tuhan, Nul, dia literally punya koleksi baju dress yang kayak tight gitu, Nul, yang kayak ketat. Terus ada crop top. And there's a baby tee. Ada baby tee gitu, Nul. Baju bayi. Oke, di situ gue langsung tutup lemari dan act like nothing happened, kayak gak ada yang terjadi. Terus gue izin pamit ke dia pulang dengan alasan dicari sama orang tua gue. Dan semenjak hari itu gue avoid dia. Gue jauhin dia, Nul. Soalnya jujur, gue jijik banget. Enggak, tapi menurut gue lu tuh goblok. Tapi gobloknya tuh gini loh. Lu tuh baru jijik kayak di poin dimana lu ketemu baju-baju dia dan lu berpikir kalau ini orang femboy. Tapi di awal juga lu udah tahu kalau dia tuh main sama cowok sampai bokongnya sakit, izin. Dan itu masih belum bikin lu jijik atau enggak kayak mikir kayak kayaknya nih cowok berbahaya deh, kayaknya dia nggak suka sama cewek deh. Are you stupid? Lu goblok tenan, Cok. Dia yang mulai sadar kalau gue tambah avoidant, langsung chat nanyain gue kenapa bla 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 bla. Dan saat itu juga aku keluarin semua unek-unek gue. Dan di situ dia baru jujur kalau katanya dia bosan sama aku dan ingin mencoba eksplorasi identitas baru, yaitu menuju dunia perfemboyan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Menuju congrats. Ya intinya dia ngasih tau ke gua, Nul, kalau seksualitinya dia tuh bi, Nul. Jadi kayak ya biseksual lah, tapi lebih ngarah ke arah guy yang suka laki-laki. Dan tentang hangout sama teman-teman guy itu, yes, Nul, mereka emang terbukti saling menyicip. Linggo lu tuh loh, kayak tata bahasa lu tuh loh, saling menyicip. Master chef lu, culinary class wars lu, saling menyicip, anjing. Dan di situ gue tambah basa-basi ya, bilang langsung mau putus aja, no. Dan jujur gue sempet gamon, tapi my friends, they literally cheer me up every day, and now I have moved on. Buat yang gak ngerti bahasa Inggris, artinya tuh teman-teman gue tuh kayak nyorakin doang, nge-supportin gue terus gitu selama gue sedih. Jadi ya gara-gara itu gue bisa move on. Paham? Ya di sekolah kita sering ketemu, dalam kurung soalnya kita berdua sama-sama OSIS sekarang. Tapi ya gue harus stay profesional buat organisasi, anjay. Tapi fun fact-nya gue nggak pernah ngasih tahu full story ini ke siapapun. Jadi ya ini pertama kali gue, Nul. Ya udahlah, Nul, capek ngetiknya. Doain dia, Nul, semoga dia bakal bisa bahagia and he'll be happy with his choices lah ya. Oke, makasih, Nul. Salam femboy semuanya. Salam femboy semuanya. Anda salam femboy ke siapa? Saya tidak melihat ada femboy di ruangan ini. Gua maksudnya ya bangsa. Oke, kita intermezzo sedikit sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya. Di sini buat kalian semua yang suka dengerin confession gua, atau mungkin suka si Funky, gua punya berita bahagia.
Karena kalian gak harus nungguin gue setiap minggu sekali pas gue upload video biar kalian bisa nonton kita, ataupun ya dengerin confession. Karena tidak hanya setiap minggu, melainkan hampir setiap hari gue bakal live stream di YouTube tiap jam setengah 8 malam WIB. Di sana gue bakal bacain confession kayak gini. Kita bakal seru-seruan, main bareng, react, nobar bareng. Bahkan yang paling gila adalah gue bakal dengerin confession kalian ini secara langsung dari narasumbernya, yaitu kalian. Jadi gini Nul, apa pendapat lu tentang cewek dalam kurung gua umur 20 tahun yang memiliki ketertarikan terhadap laki-laki hamil, yaitu emprek? Pegang omongan gua, segala sesuatu, cerita apapun itu yang dimulai dari jadi gini Nul, udah pasti gak bener. Semua yang dimulai dari jadi gini Nul, itu bau kecut. Iya, gua expect lu sama viewers lu palingan kayak ngejudge gua, which is wajar aja. Cuman ya, gua berharap ngejudge-nya jangan berlebihan aja. Dan gua percaya Bang Nul orangnya gak suka menghakimi orang lain. Nama tengah gua Hakim. Gua menghakimi banget orangnya, jujur-jujuran aja gua. Jadi ketertarikan gua ini udah ada sejak gua umur 14 tahun BTW Bang Nul. Asal usulnya gara-gara crush gua dulu tuh cowok gendut, jadi gemes gitu, perutnya besar, jadi gua suka. BTW untuk penutupnya, gua ada bikin foto pakai AI buat lu hamil Nul. Soalnya lu tipe gua banget, manis terus mukanya kayak Korea Jepang gitu. Tapi masalah lu nggak hamil. Anyway, link fotonya ini ya. Love you Nul, muah. Nggak mungkin. Ini orang gila, ini gila banget. Ini apa? Jadi kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa nyalain buat bell notifikasi, like, dan juga subscribe. Terutama bell notifikasi biar kalian dapat notif kalau pas gue lagi upload video atau live atau apalah. Halo Bang Nul, nama gue Nana, dalam kurung bukan nama asli. Umur gue 22 tahun dan cerita ini jujur aja bikin gue pengen ngegampar diri gue sendiri tiap kali gue nginget. Jadi intinya gini Nul, gue dulu kenal cowok di aplikasi semacam Bumble, dalam kurung Telegram. Aplikasi itu lagi. Doi lebih muda kurang lebih 4 tahun daripada gua Nul. Awalnya kelihatan sweet banget, selalu dengerin cerita, perhatian, care parah sama gua. Tapi lama-lama ya akhirnya kita pacaran. Awalnya aman-aman aja sih Nul, everything was fine. Tapi gak lama kemudian si Doi mulai minjem duit sama gua Nul. Alasannya belum gajian. Ya karena gue kasihan, akhirnya gue pinjemin. Gue kira sekali, 2 kali doang. Ternyata jadi kebiasaan. Setiap minggu gue rela nyisin uang jajan buat Doi beli kuota biar bisa tetap komunikasi sama gue Nul. Doi juga sering cerita hal-hal sedih tentang keluarganya. Dan gue yang gampang iba dan kasihan ini semakin luluh sama dia Nul. Peraturan pertama dalam berpacaran ya. Enggak sih, ini dalam hidup. Ojo goblok cok, itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya yang sopan dikit, jangan goblok. Kayak oke lah, I get it. Lu kasihan sama dia dan lu punya hati lah. Intinya lu baik, bla 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 bla. Tapi ya jangan idiot juga anjir. Masa lu sisihin duit buat dia beli kuota biar kalian bisa komunikasi? Ini 2025 anjing. Itu lu beli kuota 25.000 dapat berapa giga, itu buat WA-an cukup. Nggak perlu lu sisihin uang jajan buat dia, geblek. Zaman apa sih ini? Nabi Nuh 1900. Keplek banget jadi orang. Uang tabungan buat beli HP gua habis. Tapi tetap aja gua anggap demi sayangku. Sampai pas ulang tahun Doi, gua bela-belain ngumpulin duit berbulan-bulan buat beliin kado sekardus. HP dia rusak. Gua pinjemin HP gua, kebetulan ada 2 dan gua kirim lewat ekspedisi.
Pokoknya total effort banget dah gue ke dia Nul. Udah bener-bener kayak istri sah. Tapi yang paling tolol pas ulang tahun emaknya, gue nggak punya duit. Tapi tetap maksain beliin kado pakai Shopee Pay Later. Cuman gara-gara mantan doi ini mau beliin jersey sama sepatu futsal buat ibunya. Dan itu nyokap doi lu siapa? Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Ronaldinho. Dan itu belum cukup Nul. Jadi gue juga beliin hadiah buat adeknya. Doi kekurangan duit buat beliin sepatu buat adeknya. Jadinya gue yang talangin lagi. Sampai 3 kali. Gue masih gak habis pikir anjir beliin jersey sama sepatu futsal buat nyokap lu itu buat apa bangsat? Itu tuh gak ngerti gue anjir. Abis itu HP yang gue pinjemin rusak di tangannya. Dan gak berapa lama tiba-tiba dia beli HP baru. Dan di sana dia berubah 180 derajat. Gue nggak dicariin, chat gue nggak dibales, cuma dibales seadanya. Ujung-ujungnya dia bilang bosen dan minta break sama gue. Dan di sana gue nangis seharian. Tapi malamnya gue ngeliat dia lagi live Instagram sambil asik komen-komenan sama cewek lain. Cewek itu nyeletuk kayak gini, siapa aja yang tahu kamu deketin aku waktu itu? Di sana gue langsung nyesek, kayak ditabok sama realita. Beberapa waktu kemudian kita voice call Nul. Gue debat banget sama dia. Tapi tetap aja ujung-ujungnya dia tidur nyenyak sementara gue nangis. Sampai ibu gue notice dan mak gue bilang, apaan dah kamu tuh? Nangis kok karena cowok? Cowok, iya ibunya Ronaldinho lagi. Lunya goblok anjir, sorry banget nih. Lunya tuh tolol banget. Paham deh gue kalau lu nangisin Mbappe atau misalnya nangisin Yamal, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo nggak apa-apa. Tapi ini anaknya mereka ibaratnya, cewek lagi, futsal lagi. Dan lucunya nggak berapa lama waktu setelah itu dia masih minjem duit lagi ke gue. Dan gilanya lagi, gue pinjemin. Yang paling parah setelah gue putus dan sempet di DM sama mantannya dia, dalam kurung sebut aja Amel, gue baru tahu semua fakta busuknya. Dan ternyata doi masih sering teleponan dan sleep call sama si Amel ini. Bahkan pakai HP gue Nul buat sleep call sama mantannya. Ibunya pun masih sering VC bareng Amel dan minta kado karena bapaknya Amel katanya orang penting. Dan di situ gue sadar gue tuh bukan pasar. Salah ngomong, maksud gue pacar, izin. Di situ gue sadar kalau gue tuh bukan pacar. Gue tuh ternyata cuma mesin kasir dengan label sayangku. Goblok. Untung lu sadar, bagus. Sorry ya guys, gue agak kasar hari ini. Biasanya gue soft spoken padahal. Dan akhirnya gue tagih semua utangnya Nul. Yang awalnya gue ngerasa ya udahlah, nggak usah ditagih. Tapi pas denger kenyataan itu gue berubah pikiran. Karena kalau di total ya Nul ya, utang dia sama gue itu sampai 11 juta, tapi masih gue kasih keringanan karena ya gue kasihan sama dia. Akhirnya gue suruh dia bayar 600 ribu aja, tapi doi tetap nggak bayar sampai gue suruh nyicil. Kalian pikir aja sendiri, menurut kalian lebih gila dan lebih goblok mana? Ini cewek yang ngasih keringanan dari 11 juta sampai 600 ribu, atau nih cowok yang bayar 600 ribu aja nggak bisa? Intinya gue suruh dia nyicil kan Nul ya. Tapi dia gak mau. Dia malah ngegas balik kayak, apa sih aneh? Aneh banget lu anjing. Siapa suruh juga beliin gue? Dia sendiri yang minta Nul padahal. Dia yang minta ini itu ke gue. Gue yang beliin. Dia yang nanya siapa yang suruh beliin dia, lu sendiri. Itu pikir gue kayak gitu Nul. Sekarang dia udah punya pacar baru Bang Nul. Sementara gue menanggung rasa trauma karena kegoblokan gue bucin tolol sama cowok bajingan kayak gitu. Gue masih belajar sampai hari ini buat maafin diri sendiri yang terlalu baik ke orang yang salah. Enggak sih, goblok aja jujur Ben. Aduh, bukan masalah terlalu baik ya. Gue pernah bilang, gue kayak udah sering banget ngomong ini sih, tapi perbatasan antara orang baik dan orang goblok itu kayak 11-12 gitu, kayak tipis banget gitu. Nah, lu tuh di spektrum yang goblok bukan yang baik. Ya baiknya ada, tapi lebih ke arah goblok sih menurut gue. Dan pelajaran yang gue dapat dari ini Nul apa? Jangan pernah jadi korban rasa kasihan. Apalagi sampai jadi ATM buat orang yang cuman pura-pura sayang sama elu. Segitu aja cerita dari gue Bang Nul. Semoga gak ada cewek yang bernasib sama kayak gue. Dan makasih udah samain cerita gue di confessionnya Bang Nul.
sama-sama. Tapi sekali lagi lu bodoh. Maaf. Tapi kasihan sih. Tapi itu hal yang bisa lu hindari dengan mudah sebenarnya. Kalau kayak IQ lu dan otak lu tuh ya, kayak brain cell lu tuh, sel-sel otak lu tuh lebih banyak dikit aja, itu semua bisa dihindari sebenarnya lah, men. 11 juta itu bukan angka yang kecil. Oke, nak. Jadi pintar dikit lain kali. Oke deh, sekian dan selesai cerita kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, yang bener-bener nontonin gue dari pertama sampai di titik ini. Dan kalau kalian ngerasa itu kalian, boleh dong coba buat komen mesin ATM. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener ngedukung gue. Oke? Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan bell notif dan apa terserah. Ya udah, sekian dan sampai jumpa. Gua dan Funky kita pamit dan undur diri dulu. Bye bye semuanya. Bye 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 bye.